Anissa, teman saya Nur Kumala Putri, Noldi Simanulang, Agus Susanto, Florentina Siregar, dan Yeni Evida. Hari ini kita akan melakukan penkes pada hipertensi pada lansia. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Retno. Selamat pagi, Suster. Perkenalkan, saya Suster Noldi dari kelompok 1. Kita kan tadi udah janji mau melakukan tindakan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi pada usia lanjut. Di sini saya akan menjelaskan ke ibu-ibu mengenai hipertensi itu bagaimana, tanda dan gejalanya, dan makanan yang untuk sehari-hari itu untuk mengurangi tekanan darahnya itu apa aja. Terus saya akan berdiri aja kali ya Bu ya, kasih taunya ya. Iya, boleh. Ini kertas saya kan udah sama ibu-ibu ya, bisa dibaca ya Bu ya. Saya akan menjelaskan pencegahan dan pengendalian hipertensi. Dulu kan ya bebas stop dulu. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi, Suster. Perkenalkan, saya Suster Noldi Simanulang, perwakilan dari kelompok 1. Akan menjelaskan kepada ibu untuk menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan hipertensi pada usia lanjut. Saya akan menjelaskan kepada ibu apa itu hipertensi, tanda dan gejalanya bagaimana, terus makanan sehari-hari untuk mengurangi darah tinggi apa aja yang dimakan. Terus yang pertama, pengertian dari hipertensi itu adalah, jadi tensi itu tidak boleh lebih dari 140. Jadi normal tensi itu antara itu di 140/90. Jadi kalau udah lebih itu, udah lebih dari 140/90 itu udah dimasuk dengan hipertensi, atau yang disebut dengan orang-orang itu darah tinggi ya Bu. Oh iya, Suster. Terus tanda dan gejala pada dengan hipertensi atau darah tinggi itu ada ini sakit kepala pusing yang di bagian belakang, terutama bila bangun tidur. Terus kepalanya itu merasa melayang atau ngiler, bahasa Jawanya ya Bu ya. Keliangan gitu ya, Keliangan Suster, kayak putar-putar ya Bu ya kepalanya. Terus rasa berat di tengkuk atau di lehernya. Jadi di leher di bagian belakang itu terasa berat, kayak apa ya? Kayak kaku gitu. Kayak ada beban kali ya, Ada Suster, beban ya. kayak kalau dibilang orang itu kayak salah apa ya? Bantal. Salah bantal gitu. Tidurnya itu salah bantal. Terus kadang mimisan, itu kadang-kadang ya Bu ya, tergantung orang juga ya Bu ya. Terus emosi tidak stabil, mudah tersinggung, itu juga dari tanda dan gejala pada hipertensi ya Bu ya. Terus sukar tidur itu juga dari tanda dan gejala dari hipertensi. Mata berkunang-kunang, dan kalau mata berkunang-kunang itu bisa ke rasa mual dan muntah. Jadi tanda dan gejala dari hipertensi ini, ada yang ibu ini nggak sering ngalamin nggak belakangan ini? Saya suka ini berat di tengkuk. Berat di tengkuk ya? Kayak itu sakit gitu berat. Berat ya, sering ya Bu kejadiannya ya? Kalau kecapean. Kalau kecapean, masih belajar gitu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan kepada ibu makanan apa aja nih untuk hipertensi atau darah tinggi yang tidak diperbolehkan ya Bu ya. Itu ada 5 macam, seperti otak, ginjal, paru-paru, dan udang ya. Pokoknya yang inilah yang seafood ya. Sama jeroan ya, Suster ya. Sama jeroan juga. Ya. Terus semua makanan yang diberikan natrium tambahan. Natrium apa, Suster? Natrium itu kayak ini loh Bu, kayak elektrolit, Garam, Suster ya. ikan asin, yang asin-asin gitu ya Bu ya. Yes. Terus sayur-sayuran seperti acar, asinan, terus
sayur dalam yang itu yang di dalam kaleng gitu, yang sifat caji gitu. Terus asinan buah, manisan buah, sama itu yang kayak juga yang di dalam kaleng-kaleng itu juga ya Bu ya, yang cepat saji. Terus kecap, terasi, petis, dan saus tomat. Itu yang ya apa namanya, itu yang tidak boleh dimakan oleh penderita hipertensi atau darah tinggi ya Bu. Terus pencegahan dan pengendalian hipertensi. Pencegahannya itu tadi yang suka makan yang asin-asin, ya apa namanya kayak garam, itu bisa dikurangi. Itu salah satu pencegahannya ya Bu ya. Terus apa namanya, menghindari berminum alkohol dan merokok ya Bu, itu harus dihindari ya. Terus mempertahankan berat badan. Mempertahankan berat badan ini bisa dengan mengatur pola makan dan olahraga. Ibu-ibu ada yang suka olahraga enggak? Olahraganya aku ngepel, suster. Nah itu bisa, itu juga badannya berat. Ke pasar ya, bisa jalan ya. Nah, itu pencegahan dari ini ya untuk hipertensi ya Bu, bisa dilakukan untuk sehari-hari. Terus pengobatan tradisionalnya nih ada sering kita jumpai seperti daun seledri, terus daun seledri ini atau buah belimbing itu bisa untuk pengobatan tradisionalnya, itu bisa dilakukan dengan ini ya, kayak di jus buah ketimunnya. Terus caranya itu, cara membuat obat tradisionalnya itu setengah buah ketimun atau belimbing dicuci bersih dulu ya Bu, terus dikupas kemudian diparut, terus airnya itu disaring ya Bu dengan penyaring. Setelah disaring kemudian diminum. Ini bisa dilakukan kurang lebih 1 kilogram untuk 2 kali minum. Itu baik untuk ketimun, apa namanya, daun seledri maupun buah belimbing. Yang di sini pengobatan tradisionalnya yang Ibu sering konsumsi yang mana Ibu? Saya mah buah ketimun. Buah ketimun ya, ya itu bagus Ibu. Terus kalau Ibu Retno yang mana yang Saya biasanya daun seledri, suster. daun seledri, Iya. senang ya daun seledri ya. Iya. Biasanya dalam seminggu berapa kali Bu? Paling 2 kali suster ya. 2 kali ya, iya Bu. Itu udah cukup bagus. Oke, itu aja Ibu untuk pendidikan kesehatan mengenai hipertensi pada lansia. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Suster, berarti hipertensi itu darah tinggi ya suster ya. Terus tensinya itu biasanya itu di atas 140 Ya. Berarti kita harus menjaga pola makan ya suster Menjaga ya. pola makan ya, betul Menjaga Ibu. pola makan. Kita nggak boleh makan makanan yang dalam kaleng ya suster ya, yang cepat saji, asin-asin. yang gitu suster. Terus kalau perlu harus olahraga ya suster ya. Itu suster menanya kalau misalnya hipertensi itu dia yang kayak maksudnya orang-orang yang seperti apa aja sih itu yang bisa kena hipertensi, apa sih darah tinggi itu, apa ini apa namanya, apa semua orang tuh bisa kena atau gimana? Oh iya betul Ibu, pertanyaannya bagus ya Bu ya. Hipertensi, jadi orang yang darah tinggi itu nggak semua orang bisa kena. Itu dengan tergantung yang saya bilang, apa namanya, apa yang kita makan tuh sehari-hari, kita sering olahraga apa enggak, terus kita makannya itu asin-asin atau tidak gitu. Jadi kalau kita pola makanan kita bagus dan pola hidup kita bagus, nggak semua orang itu kena darah tinggi. Gitu. Berarti kita yang penting jaga pola makan ya suster jaga ya. pola makan, betul sekali. Ada lagi yang ditanyakan Ibu-ibu? Kalau bapak saya ada sakit darah tinggi, saya bisa kena juga. Darah tinggi itu bisa juga dengan keturunan Ibu. Jadi nggak apa-apa, walaupun keturunan nggak boleh takut kena darah tinggi. Kan tadi saya udah bilang kita bisa mencegahnya dengan pola hidup dan pola makan kita. Ya suster Maudi. Iya. Terima kasih suster Sama-sama. atas penjelasannya. Sekarang Sama.
kita jadi tahu. Berarti kita harus jaga yang paling terpenting, kita harus jaga pola makan. Terus kita juga harus olahraga ya suster ya. Terus kalau misalnya ini apa namanya rutin bisa dari daun seledri, bisa ketimun, bisa belimbing ya suster ya, bisa di jus gitu. Yang penting kuahnya airnya disaring di dalam Oh iya suster. Sekarang terima kasih ya suster. Ya, Sekarang sama-sama. jadi mengerti nih suster. Berarti kalau makan kita senangnya sukanya asin-asin. Berarti dikurangin ya suster ya. Kalau bisa dihindari. Ya suster, terima kasih. Terima Sama-sama. kasih Suster Maulia. Nanti ini saya kasih tahu ke keluarga saya biar Ya, boleh dikasih tahu Pencegahan. pencegahannya Iya. dan cara pengobatan tradisionalnya. Iya, Suster Maulia. Demikian penyuluhan dari Romo 1. Semoga bermanfaat. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.